Ketua Yayasan Nasir Mitra Umat Dr. Haji Yuswandi SEMM, yang kami hormati para tokoh, alim ulama, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara kita ini dijadikan acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita laksanakan ini Pak Prof, kepengurusan DWI kami ini sudah di ujung akhir. Ini Pak Kakak Gubernur juga ada. Jadi, insya Allah November ini kepengurusan BWI ini sudah berakhir. Nah, tentunya kita berharap dengan silaturahmi atau pada hari ini banyak juga tokoh-tokoh yang hadir. Mudah-mudahan kepimpinan ke depan BWI ini memang harus dipimpin oleh orang-orang yang energik. Pak akan kemana? Tadi saya dengan Pak Bang Makmur tanya sudah berapa umurnya, saya bilang sudah 63 tapi dapat bonus 3 bulan sudah. Sama kita kata beliau. Bapak lahir tanggal berapa? Tanggal 20, berarti tua saya tanggal 13, berarti tua saya berapa hari lah dengan Pak Makmur. Artinya kami sudah menikmati bonus sekarang ini, 3 bulan. Nah, artinya kita berharap ke depan BWI ini Pak akan kemana akan dilanjutkan dengan orang-orang yang energik, ya. Karena tidak mungkin badan wakaf ini dipimpin oleh ya orang-orang yang sudah lansia, gitu ya. Jadi perlu yang energik lah. Dan sudah dikondisional fokus. Contribution of manufacturing industry atau business industry marrying to people welfare, maslahah dalam ekonomi growth, economic growth tingkatan Indonesia yang berpengaruh signifikan terhadap ekonomi growth adalah manufaktur industri dan marine industri. Tapi industri manufaktur tidak people welfare, tidak signifikan pengaruhnya. Ini kesini tidak signifikan, tapi ini hanya menumbuhkan ekonomi. Sedangkan marine industry berpengaruh signifikan terhadap ekonomi growth dan juga people welfare. Maka saya mengajukan pada calon-calon gubernur, kembangkan kelautan, buat universitas kelautan. Insya Allah kami sudah bilang dengan Pak Rudi dan akan mendirikan universitas kemaritiman, universitas kelautan di Nongsa sudah dikasih space 5 hektar, dan juga dengan Romo nanti kita akan mendirikan itu. Nah, ini jurnalnya, ini jurnal internasionalnya. Fokus karena untuk syarat saya menjadi guru besar. Kemudian ada lagi yang ini masukan juga buat Pak Kemenak dan sudah saya sampaikan. Bahwa Envelope of local tax and zakat infak maslahat growth to regional income in city pada Indonesia, bahwa untuk meningkatkan pendapatan atau untuk mensejahterakan, maka seyogianya pajak diganti dengan zakat. Zakat berpengaruh signifikan terhadap regional income dan maslahat. Local tax berpengaruh signifikan terhadap income tapi tidak berpengaruh juga terhadap maslahat. Karena zakat yang halal dan karena pajak yang halal dan haram tercampur,
dan ada orang berani manipulasi pajak. Nah, Kementerian Agama dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, tahun 2022, Pak Menteri Agama menetapkan 7 program prioritas. 7 program prioritas dari Pak Menteri Agama, termasuk di dalamnya moderasi beragama, dan menetapkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Dan di salah satu program prioritasnya itu, kalau saya bacakan, pertama penguatan moderasi beragama, transformasi digital, jadi mengarah kepada layanan digital. Salah satunya adalah layanan yang ada di Kementerian Agama melalui PTSP-nya. Demikian pula tahun toleransi, dan yang keempat adalah revitalisasi KUA. Nah, ini yang saya jelaskan. Kalau saya jelaskan revitalisasi KUA itu seperti apa tentang layanan wakaf ini. Bapak sekalian, di Kota Batam kita sudah ada bangunan KUA yang baru kita selesaikan. Sudah ada 5 yang modelnya sama, semua bangunan baru yang sudah selesai itu Belakang Padang, Sekupang, Batam Kota, Bengkong, dan Lubuk Baja yang baru selesai. Ada Pak Kuan, Pak Suwardi. Insyaallah tahun depan kita akan bangun Sagulung, karena kita tahu kantor Kawah Sagulung selama ini terendam banjir di dekat Masjid Al-Amin, dan sekarang sementara menggunakan rumah dinas camat Sagulung. Dan insyaallah tahun depan kita akan bangun. Nah, dari 12 KUA di Kota Batam ini yang sudah masuk, di semuanya akan lakukan revitalisasi. Tapi sebagai percontohan yang sudah kita mulai adalah Batam Kota, dan menyusul nanti Batu Ampar. Menyusul Batu Ampar insyaallah pada tahun depan. Nah, Bapak sekalian, apa sebenarnya revitalisasi KUA ini yang ingin dicapai oleh Menteri Agama atau Kementerian Agama? Yang dikenal juga KUA sekarang itu namanya adalah Pusaka Sakinah. Ya Pak Mul, Pak Mul udah nulis besar-besar begitu masuk di kantor KUA di di Bengkok dan juga Papua yang lain, itu layanan KUA itu tertulis Pusaka Sakinah. Nah, Pusaka Sakinah itu adalah memperlihatkan sebuah program bahwa KUA ini sangat peduli tentang pengamalan agama di masyarakat, terutama dalam keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat. Tapi punya undang-undang dan punya PP. Zakat punya undang-undang. Haji juga begitu. Satu yang luar biasa. Sekarang kita bagaimana menggerakkan ini? Jadi menggerakkan ini, Bapak Ibu sekalian, terutama wakaf. Kita stressing wakaf ya. Saya nggak cerita macam mana Rasulullah, macam mana Abdurrahman bin Auf, pengembangan Masjid Nabawi, wakaf dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita tidak bicara lagi tentang masalah bagaimana Utsman bin Affan mewakafkan sumurnya, Umar bin Khattab dengan tanah di Khaybar, ya, sahabat Nabi Tolha, semua mereka berwakaf. Nggak perlu kita, itu sudah mindset kita sudah harus tercipta. Bagaimana para sahabat itu berwakaf. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang Aceh itu sekarang itu punya tanah wakaf di Mekah, dibangun hotel. Setiap masyarakat Aceh melaksanakan haji itu mendapat bagiannya. Bahkan tahun kemarin sampai perjamaahnya kalau nggak saya 700 apa 1000 real. Ya, lebih kurang 3 juta berarti berapa Pak? Berapa real? Hampir 1000 kan? 1000 per jamaah Pak dari Aceh. Karena orang Arab tahu bahwa itu adalah wakafnya pengusaha Aceh dulu yang sukses di Mekah, mewakafkan tanah, dan itu didirikan bangunan hotel. Hasilnya dikembalikan kepada masyarakat Aceh sebahagian. Ada bea cukai, ada bea, atau kalau barang dagangan masuk dari Syam ke Mekah melewati Madinah, itu kena cukai. Itu pada masa Umar bin Khattab sudah ada. Tertulis dalam kitab Al-Kharas, otoritasnya pajak,
dalam kitabnya ada Mahasini maupun Abdul Wahab. Itu salah satu sumber. Yang kedua adalah zakat. Kalau zakat kita tahu asnafnya udah jelas. Asnafnya 8 itu udah jelas. Para ulama sudah membentangkan itu. Nah, yang ketiga adalah wakaf. Yang ketiga adalah wakaf. Potensinya luar biasa. Dan yang keempat adalah ghanimah, rampasan perang. Ini sumber. Jadi kalau beritanya pernah kita dengar, bahkan tertulis satu kenyataan dalam catatan bahwa pemerintah Mesir itu pernah minjam uang kepada Badan Wakaf Al-Azhar, itu benar. Al-Azhar itu sampai hari ini besar, bisa memberikan beasiswa pada ribuan mahasiswanya. Kenapa? Hasil wakaf. Tapi kita di Indonesia tanggal 8 Januari 2010 SBY mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Kemudian Ketua BWI menyatakan potensi wakaf uang Indonesia 180 triliun 2010. Kemudian tanggal 25 Januari Jokowi mencanangkan lagi Gerakan Wakaf Uang, Gerakan Nasional Wakaf Uang. 3 hari setelah itu Sri Mulyani bilang, Menteri Keuangan, potensi wakaf uang di Indonesia 217 triliun. 3 hari berikutnya Menteri Agama mengirim surat ke seluruh kanwil agar mengumpulkan wakaf uang, dan hanya terkumpul kurang dari 2 miliar. Jadi di tengah kita masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini, ternyata kalau diajak untuk bersyariah itu responnya sangat rendah. Ini kepala negara seharusnya malu mencanangkan itu, ketika umat Islam malah tidak respon. Nah, di Batam ini tadinya ada 6 LKSPWU sebelum BRI, BNI melebur. 6 LKSPWU. Tapi tidak ada satu pun nazir yang mengumpulkan wakaf uang. Padahal pemerintah menyiapkan 6 perbankan untuk menampung wakaf uang. Tapi tidak ada orang yang mengumpulkan wakaf uang. Ada yang mengumpulkan, itu Badan Hukum Nasional seperti ACT. ACT mengumpulkan wakaf uang di Batam. Kemudian ada lagi satu lagi, lupa saya namanya, sampai 13 miliar per tahun mereka kumpulkan wakaf uang di Batam. Tapi tidak ada satu pun badan hukum lokal yang mampu mengumpulkan wakaf uang sebanyak itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana wakaf uang ini bisa kita gesa di Batam? Karena memang Batam ini keunikannya dibanding dengan daerah lain, itu di sini perputaran uang sangat cepat. Artinya potensi wakaf uang di Batam ini sangat besar. Tinggal lagi pihak mana yang bisa memberi menjadi pelopor dalam hal ini. Satu, mungkin ini saya tujukan ke Pak Abdullah karena pakar ekonomi, tapi mungkin Pak Katan Kemenang juga bisa melengkapi. Kemudian pertanyaan kedua, masalah tanah di Batam. Di Batam ini memang tidak ada tanah yang boleh diterbitkan sertifikatnya oleh BPN, mau tanah wakaf atau bukan wakaf, itu melainkan harus persetujuan BP. Jadi kalau developer minta tanah untuk sertifikat, itu harus persetujuan BP. Nah, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat itu ditetapkan oleh BP. Nah, untuk tanah wakaf itu, tanah ini kan ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Nah, untuk wakaf itu ada 2. Wakaf untuk selamanya itu hak milik. Kalau hak milik boleh diwakafkan selamanya. Tapi bukan berarti HGB dan hak pakai tidak boleh diwakafkan. Boleh diwakafkan untuk jangka waktu sementara sesuai dengan kebijakan pemegang hak pengelolaan. Kecuali HGU yang tidak bisa diwakafkan.